Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pesantren Tebereng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Tren Sains Ustadz Endro Rafiq, seluruh jajaran pimpinan SMA Tren Sains Tebereng, para ustadz ustazah, wali santri baru SMA Tren Sains Tebereng, dan tak lupa pula seluruh santri baru SMA Tren Sains Tebereng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan apa yang kita dapatkan, yang kita terima, bisa membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala haziniyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya, amin. Sebelum saya memulai materi tata tertib Pesantren Tebereng, perkenalkan, nama saya Umbaran. Saya diberi amanah sebagai wakil kesiswaan di SMA Tren Sains Tebereng, serta sebagai kepala pondok di Pesantren Tebereng 2. Baiklah, kita akan langsung ke materi tata tertib Pesantren Tebereng. Mohon disimak dengan seksama. Jadi, pada dasarnya tata tertib itu dibuat agar seluruh kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan relnya, tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan, agar tujuan-tujuan kita bisa tercapai dengan maksimal. Segala hambatan yang ada yang akan menghalangi tujuan itu semaksimal mungkin dihilangkan atau ditiadakan. Ibarat lampu merah di perempatan jalan, maka lampu merah itu sebenarnya bukan untuk menghambat perjalanan seseorang, tapi malah melancarkan. Bayangkan seandainya di perempatan jalan yang ramai, kemudian orang akan berusaha untuk saling mendahului, ingin cepat-cepat sampai ke tujuan, tidak ada yang mau mengalah, maka otomatis akan banyak terjadi kecelakaan. Jadi, lampu merah itu aturan bukan untuk menghambat, tapi untuk mengatur, memuluskan jalan orang yang hendak mencapai tujuan. Seperti itu. Saya akan bacakan tentang tata tertib Pesantren Tebereng satu persatu, dan bila ada yang perlu saya jelaskan, akan saya jelaskan secara singkat. Bab 1, Hak dan Kewajiban. Pasal 1, Hak Umum. Ayat 1. Santri atau siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 2. Santri atau siswa berhak mendapatkan fasilitas pelayanan dan sarana prasarana baik di unit pondok pesantren maupun di unit sekolah atau madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.
santri atau siswa berhak mendapatkan kegiatan yang diprogramkan oleh pesantren Tebu Ireng. Pasal 2. Hak pendidikan dan pengajaran pondok. Ayat 1. Santri berhak mendapatkan pengajian bandungan. Pengajian bandungan itu pengajian kolosal. Jadi satu ustadz membacakan suatu kitab, kemudian santri secara keseluruhan akan memaknai kitab tersebut dan mendengarkan penjelasan sang ustadz. Ini ada juga yang sistem lain, yaitu sistem sorogan, di mana sistem sorogan itu santri yang membaca dan menerangkan kitabnya, sedangkan ustadz hanya mendengarkan dan mengoreksi bila terjadi kesalahan. Ayat 2. Santri berhak mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler pondok. Pasal 3. Hak pendidikan dan pengajaran sekolah atau madrasah. Ayat 1. Siswa berhak mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah atau madrasah. 2. Siswa berhak menjadi pengurus organisasi siswa. Di SMA Trend Science, pengurus organisasi siswa itu melebur antara organisasi di pondok dan di sekolah, yang diberi nama Orsa Trends atau organisasi santri SMA Trend Science. Ini sebagai pelebur dari OSIS, organisasi siswa, ya, organisasi siswa intrasekolah dengan organisasi santri di pondok pesantren. Dilebur jadi satu, kemudian dinamakan Orsa Trends atau organisasi santri SMA Trend Science. Pasal 4. Pelayanan dan fasilitas santri atau siswa. Ayat 1. Santri atau siswa berhak mendapatkan binaan atau bimbingan konseling. 2. Santri atau siswa berhak mendapatkan perlindungan. 3. Santri atau siswa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesren. Nah, di pesantren Tebu Ireng ada pelayanan kesehatan yang dinamakan puskesren, singkatan dari Pusat Kesehatan Pesantren. Jadi apabila ada santri yang sakit atau butuh pelayanan kesehatan, maka mereka akan dirujuk ke puskesren. Sedangkan di SMA Trend Science Tebu Ireng ada pelayanan kesehatan dinamakan Poskesren atau Pos Kesehatan Pesantren. Jadi untuk santri-santri yang sakit di pesantren Tebu Ireng 2 itu akan dibawa ke Poskesren. Kemudian bila tidak bisa diatasi, maka akan dirujuk ke Puskesren di Tebu Ireng Pusat. Dan bila masih belum bisa diatasi, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jombang, seperti itu. 4. Santri atau siswa berhak mendapatkan informasi tentang pendidikan di pondok dan di sekolah atau madrasah. 5. Santri atau siswa berhak mendapatkan fasilitas dan layanan sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 5. Kewajiban umum. 1. Santri atau siswa wajib menjaga nama baik pesantren Tebu Ireng. 2. Santri atau siswa wajib berakhlak mulia yang tercermin dalam 5 prinsip dasar pesantren, yaitu ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan tasamuh atau toleransi. 3. Santri atau siswa wajib mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nadiyah yang tertuang dalam kurikulum pesantren Tebu Ireng. 4. Santri atau siswa wajib mentaati peraturan pesantren baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di pesantren ada aturan-aturan atau tata tertib yang tertulis, yang itu bisa dibaca,
bisa dipelajari. Sedangkan ada juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Ini berupa kebiasaan atau fatwa dari pengasuh atau kebijakan dari pimpinan, seperti itu. Nah, aturan yang tidak tertulis itu biasanya lebih banyak daripada aturan yang tertulis. Jadi nanti segala macam aturan-aturan yang tidak tercantum di tata tertib ini maka akan masuk ke dalam aturan tidak tertulis, seperti itu. Yang sama kekuatannya dengan aturan yang tertulis. 5. Santri atau siswa wajib mengikuti program wajib pesantren. 6. Santri atau siswa wajib membayar infak atau SPP bulanan. Sekalipun ini yang wajib santri atau siswa, tapi tetap kewajiban utama membayar infak SPP bulanan itu dibebankan kepada masing-masing wali santri atau kepada orang tua. Seperti itu. Pasal 6. Kewajiban bertempat tinggal. 1. Santri wajib bersekolah di unit sekolah atau madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng. 2. Siswa dari luar Kabupaten Jombang wajib bertempat tinggal di unit pondok pesantren Tebu Ireng atau pondok lain yang telah direkomendasi. Khusus di SMA Tren Sain, semua santri wajib mondok di pesantren Tebu Ireng 2 dan wajib sekolah di lingkungan pesantren Tebu Ireng 2. Jadi tidak ada pondok rekomendasi di sekitar pesantren Tebu Ireng 2. Kalau di pusat ada pondok-pondok yang direkomendasikan untuk tempat tinggal para santri. Misalnya pondok pesantren Al-Masuriyah di sebelah baratnya, di sebelah timurnya pesantren Tebu Ireng. Ada juga pondok Al-Farros, ada juga pondok Al-Mahfud, dan pondok yang lainnya. Tapi kalau di Tebu Ireng 2 atau di pesantren Tebu Ireng 2, semua siswa, semua santri wajib mondok di pesantren Tebu Ireng 2. Pasal 7. Kewajiban berakhlak mulia. 1. Santri atau siswa wajib berakhlakul karimah dengan mencerminkan pribadi yang ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan tasamuh. 2. Santri atau siswa wajib taat dan berbakti kepada kiai, orang tua, guru, dan pengurus pondok atau pembina. 3. Santri atau siswa wajib menghormati orang lain. 4. Santri atau siswa wajib bertutur kata santun. 5. Santri atau siswa wajib berpakaian bersih, rapi, dan sopan. 6. Santri atau siswa wajib merawat dan menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan ketertiban lingkungan. Pasal 8. Program wajib santri. 1. Santri wajib mengikuti pengajian Al-Quran dan takhasus sesuai jadwal. Khusus di pesantren Tebu Ireng 2, pengajian takhasus ini diganti dengan pengajian diniyah. Jadi sistemnya seperti kelas sekolah, cuman dibagi kelasnya berdasarkan kemampuan keagamaan masing-masing santri. Seperti itu. Jadi ada yang mungkin masih belum tahu sama sekali tentang istilah-istilah keagamaan, nahwu, shorof, segala macam itu, nanti masuk kelas tersendiri biar bisa lebih fokus. Sedangkan yang sudah pernah mondok, sudah pernah tahu tentang masalah-masalah keagamaan akan masuk kelas tersendiri juga biar bisa lebih cepat. Seperti itu. 2. Santri wajib mengikuti sholat berjamaah maghrib, isya, dan subuh di masjid. Kenapa hanya maghrib, isya, dan subuh? Karena ini kegiatannya di pondok pesantren, di pondok.
Sedangkan untuk sholat zuhur dan asar itu nanti kegiatannya di sekolah. Seperti itu. Tetap wajib berjamaah. Sebagaimana sholat maghrib, isya, subuh berjamaah, sholat zuhur dan asar juga wajib berjamaah. 3. Santri putra wajib memakai seragam pondok atau baju putih ketika jamaah maghrib, isya, dan subuh. Nah, untuk sholat zuhur dan asar memakai seragam sekolah. 4. Santri wajib mengikuti jam belajar ba'da isya. Setelah isya nanti ada pengajian yang wajib diikuti oleh santri, pengajian bandongan. Satu ustadz membaca kitab dan menerangkan, sedangkan santri memanai kitab dan mendengarkan, menyimak. 5. Santri wajib tidur pada jam yang telah ditentukan. Santri wajib tidur pada pukul 22. Ya. Pukul 10 malam, santri sudah harus beristirahat tidur. Tidak diperkenankan begadang, ya, apalagi sampai pagi, sampai subuh. 6. Santri wajib menjalankan piket kebersihan kamar dan asrama atau wisma. 7. Santri wajib merapikan tempat tidurnya sendiri sebelum berangkat ke sekolah. 8. Santri wajib mengikuti ro'an, kerja bakti di lingkungan setiap Jumat pagi. 9. Santri wajib mengikuti organisasi daerah, orda, dan organisasi asrama atau wisma. Khusus organisasi daerah di pesantren Tebu Ireng 2 ini tidak berlaku atau tidak wajib karena berdasarkan amanah dari pendiri dan penggagas SMA Trend Science, yaitu Al-Mafrullah Kiai Haji Sholahuddin Wahid. Jadi untuk khusus santri pesantren Tebu Ireng 2 itu tidak diwajibkan mengikuti organisasi daerah. Sedangkan untuk organisasi asrama dan wisma tetap diwajibkan. Pasal 9. Program wajib siswa. 1. Siswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan sekolah atau madrasah. 2. Siswa wajib datang ke sekolah atau madrasah paling lambat pukul 6.40. Jadi maksimal pukul 6.40 ini santri harus sudah berada di masjid karena akan dilaksanakan sholat duha bersama-sama. Seperti itu. 3. Siswa wajib memakai seragam lengkap. 4. Siswa wajib mengikuti sholat berjamaah zuhur dan asar saat di sekolah atau madrasah dan dianjurkan memakai sarung. Ini sholat zuhur dan asar berjamaah di sekolah. Kemudian kalau sholatnya diperbolehkan memakai sarung. 5. Siswa wajib melaksanakan program 7K, yaitu keimanan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan. 6. Siswa wajib menjalankan piket kebersihan kelas. 7. Siswa wajib mengikuti kegiatan organisasi siswa. Tadi saya bilang tadi di awal bahwa di SMA Trend Science ada organisasi siswa yang dinamakan Orsatrans atau organisasi santri SMA Trend Science. Bab 2. Larangan. Pasal 10. Larangan kategori pelanggaran berat. 1. Santri atau siswa mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, narkoba atau sejenisnya. 2. Santri atau siswa melakukan pergaulan bebas dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. 3. Santri atau siswa menghina, melawan terhadap pengasuh, guru, pengurus, dan karyawan pesantren Tebu Ireng. 4. Santri atau siswa melakukan pencurian dan pemalakan,
baik uang maupun barang. 5. Santri atau siswa berkelahi dan melakukan penganiayaan. 6. Santri atau siswa memalsukan tanda tangan, stempel, dan surat-surat resmi. 7. Santri atau siswa mendatangi tempat-tempat maksiat seperti 1. Pelacuran, 2. Diskotik, 3. Perjudian, dan 4. Tempat-tempat maksiat yang sejenis. 8. Santri atau siswa mengikuti kegiatan bela diri selain yang telah direkomendasikan oleh pesantren. Nah, khusus untuk kegiatan bela diri di pesantren Tubereng 2 juga ada fatwa dari pendiri dan penggagas SMA Trend Science Kiai Haji Salahuddin Wahid bahwa santri Tubereng 2 dilarang untuk mengikuti kegiatan bela diri dengan alasan apapun. Tidak diperbolehkan seperti itu. 9. Santri atau siswa menonton, menyimpan, dan mengedarkan file video dan atau gambar porno. 10. Santri atau siswa menggalang atau mengerahkan massa untuk unjuk rasa. 11. Santri atau siswa menikah selama masa pendidikan di pondok maupun di sekolah atau madrasah. 12. Santri memiliki rumah kos dan atau bertempat tinggal di luar pondok. Jadi apabila ada santri yang punya kos-kosan, tidak tinggal di pondok, maka pelanggaran berat. Maka bisa kita keluarkan dari pesantren, dikembalikan ke orang tua. Demikian. Pasal 11. Larangan kategori pelanggaran sedang. 1. Santri atau siswa merokok dan atau membawa rokok. 2. Santri atau siswa membawa dan menitipkan HP atau alat komunikasi sejenisnya. 3. Santri atau siswa membawa laptop ke pondok. Laptop ini dan juga kamera diperbolehkan dengan persyaratan ketat. Jadi boleh dibawa tapi hanya digunakan di lingkungan sekolah. Jadi ditaruh, dititipkan di sekolah. Nanti ketika dibutuhkan, ketika ada pelajaran yang membutuhkan laptop atau kamera, maka si santri izin kepada gurunya, kemudian kepada pimpinan, baru setelah itu si santri dapat mengambil laptop di tempat penyimpanan, di lemari penyimpanan. Kemudian dipakai setelah selesai kegiatan pembelajaran memakai laptop atau kamera, dikembalikan lagi ke tempat semula. Nanti kan ada buku izin peminjaman laptop. Kalau terjadi pelanggaran, maka buku izin tersebut akan ditahan, santri tidak diperkenankan untuk menggunakan laptop selama beberapa waktu. Tergantung berat ringannya pelanggaran itu. Mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin selamanya tidak boleh membawa laptop kalau pelanggarannya sudah cukup berat. Harus dibawa pulang laptopnya itu. Harus diambil oleh orang tua. 4. Santri atau siswa bertato. 5. Santri atau siswa putra bertindik. 6. Santri atau siswa memanjat pagar pembatas pondok atau sekolah atau madrasah. 7. Santri atau siswa mengintimidasi teman pondok dan sekolah atau madrasah maupun warga sekitar. 8. Santri membawa kendaraan bermotor atau sepeda angin. 9. Santri atau siswa membentuk atau mengikuti perkumpulan atau organisasi yang tidak diizinkan oleh kepala pondok atau kepala sekolah atau kepala madrasah. 10.
santri atau siswa merusak sarana prasarana pondok dan sekolah atau madrasah. 11. Santri pulang atau keluar pondok tanpa seizin pengurus. Nah, mekanisme izin keluar atau pulang, nanti setiap santri akan diberi buku izin berwarna hijau. Di situ ada identitas yang harus diisi, nama, kelas, alamat, kemudian ada kolom untuk tanggal keluar dan jamnya juga, serta ada kolom tanggal kembali beserta jamnya. Yang menulis tanggal itu nanti kalau keluarnya hanya hari itu, nanti kembali hari itu bisa santri yang mengisinya. Kemudian di kolom berikutnya ada kolom keperluan. Untuk apa keperluannya itu keluar? Apakah membeli kebutuhan, berziarah, atau bersama orang tua, keluar sebentar? Itu nanti ada alasannya keluar. Kemudian ditandatangani oleh pembinanya, pembina kamarnya, dan juga oleh pengurus majelis amni. Seperti itu. Sedangkan untuk pulang selain liburan, maka orang tua wajib minta izin kepada pimpinan pondok pesantren atau pimpinan sekolah. Jadi orang tua bisa mengirimkan pesan WA atau menelepon kepada pimpinan pondok atau sekolah, menyampaikan maksudnya santri hendak dibawa pulang karena urusan apa. Bila diizinkan, maka santri datang membawa buku izin yang hijau tadi, kemudian diisi tanggal kapan pulang dan jamnya, dan tanggal kapan kembali beserta jamnya dan keperluannya apa. Seperti itu. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan pondok atau sekolah. Atau bisa juga orang tua datang langsung, tapi sebelumnya sudah memberi kabar bahwa santri ini akan dibawa pulang untuk suatu keperluan. Seperti itu. Jadi tidak diperkenankan tiba-tiba wali santri datang langsung minta izin keluar untuk pulang. Ya. Nanti pimpinan pondok atau sekolah berhak untuk membatalkan atau tidak mengizinkan santri tersebut pulang. Nah, seperti itu. Yang penting orang tua menyampaikan keinginannya untuk membawa santri pulang karena suatu keperluan. Seperti itu. Kecuali pulangnya itu karena satu, ada musibah. Ya, ada musibah, misalnya keluarga inti ada yang wafat. Seperti itu. Itu boleh langsung izin seketika itu juga. Ya. Atau santri sakit keras yang mengharuskan dia pulang. Itu juga bisa langsung izin seketika tanpa harus jauh-jauh hari. Seperti itu. Bahkan kalau memang darurat, itu bisa langsung misalnya pimpinan pondok atau sekolah tidak bisa dihubungi, sulit, seperti itu, sudah berusaha untuk telepon atau WA, tapi belum ada jawaban, maka karena santri ini sakit keras, kemudian izin kepada pembinanya, bisa dibawa pulang, seperti itu. Tapi nanti setelah di rumah dan dibawa ke dokter, maka orang tua wajib mengirimkan surat dokter, surat keterangan bahwa anak ini benar-benar sakit, dan dikirimkan kepada pimpinan pondok atau pimpinan sekolah. Nanti ketika
sudah sembuh, sudah sehat. Ketika kembali ke pondok, surat tersebut dibawa, diserahkan kepada BK, kepada guru BK untuk diarsip. Demikian. Selanjutnya 12, santri atau siswa berbuat sesuatu yang membahayakan dan atau merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. 13. Santri atau siswa membawa dan menyalakan petasan atau bahan peledak sejenis. 14. Santri atau siswa menggunakan multimedia player. Semua barang elektronik itu tidak diperbolehkan. Tadi yang diperbolehkan hanyalah laptop dan kamera, itu pun harus ditaruh di sekolah. Tidak boleh dibawa ke asrama atau ke kamar. 15. Santri atau siswa menggosok. 16. Santri atau siswa mendatangi tempat hiburan seperti 1. PlayStation, 2. Warnet, 3. Dan hiburan sejenisnya. Pasal 12. Larangan kategori pelanggaran ringan. 1. Santri atau siswa menyalahgunakan uang pembayaran. 2. Santri pulang lebih awal atau datang terlambat saat liburan tanpa izin. 3. Santri atau siswa menghina atau mengolok teman. 4. Santri atau siswa berpenampilan yang tidak sopan baik secara syarak maupun adat. 5. Santriwati atau siswi mengenakan perhiasan yang berlebihan. 6. Santri atau siswa menggunakan fasilitas pengurus, guru, dan tamu. 7. Santri atau siswa menerima tamu baik di wisma maupun di kamar. 8. Santri atau siswa membunyikan radio, tape recorder, MP3, dan sejenisnya pada waktu jamaah sholat, jam belajar, dan jam istirahat malam berlangsung. Ini semuanya memang tidak boleh dibawa. Jadi radio, tape recorder, MP3 itu mutlak tidak diperbolehkan digunakan di pesantren Tebuireng 2. 9. Santri atau siswa membawa alat masak ke pondok. 10. Santri atau siswa bolos sekolah atau KBM di pondok. 11. Santri atau siswa tidur setelah waktu subuh dan setelah waktu maghrib. 12. Santri atau siswa bermain sepak bola di dalam pondok. 13. Santri atau siswa putra memakai kalung, gelang, dan binggel. 14. Santri atau siswa mengganggu ketenangan orang lain baik di dalam kamar maupun di luar kamar. 15. Santri atau siswa tidur di luar kamar, baik di masjid, makbaroh, dan atau kamar santri lain. 16. Santri atau siswa merayakan ulang tahun yang tidak islami. Misalnya dilempar telur, disiram air comberan, ataupun dikerjai atau dibully, itu dilarang, tidak diperbolehkan. 17. Santri atau siswa menyimpan uang saku lebih dari 100.000. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir kehilangan uang di pondok pesantren. Jadi santri tidak boleh menyimpan uang di tangan lebih dari 100.000. 18. Santri menyalahgunakan alat komunikasi. 19. Santri atau siswa keluar masuk kelas tanpa seizin guru. 20. Santri atau siswa terlambat masuk kegiatan sekolah dan kegiatan wajib pondok.
21. Santri atau siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. 22. Santri atau siswa berbicara, menulis, dan menggambar yang tidak sopan. Bab 3. Poin pelanggaran dan sanksi. Pasal 13. Poin pelanggaran. 1. Poin pelanggaran dihitung berdasarkan santri atau siswa melakukan pelanggaran. 2. Penghitungan poin pelanggaran berlaku akumulatif sampai batas maksimal 100 poin dalam satu jenjang pendidikan. Jadi poinnya itu 100 baik pelanggaran dilakukan di pondok maupun di sekolah, maka sama saja. Sampai 100 maka pengurus atau pimpinan bisa mengembalikan santri kepada orang tuanya. 3. Poin pelanggaran meliputi A. Meninggalkan kewajiban. Kode Peraturan Pasal 5 Ayat 6. Santri atau siswa wajib membayar infak atau SPP bulanan. Poin maksimal 100. Artinya, ketika ada santri yang orang tuanya tidak bisa membayar SPP tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang jelas, karena memang meremehkan, maka pondok atau pesantren atau sekolah bisa mengembalikan santri kepada orang tuanya. Pasal 8 ayat 1. Santri wajib mengikuti pengajian Al-Quran dan takhasus sesuai jadwal. Pasal 8 ayat 2. Santri wajib mengikuti sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh di masjid. Pasal 8 ayat 4. Santri poinnya 2. Pasal 8 ayat 4. Santri wajib mengikuti jam belajar pada isya. Poin maksimal 2. Pasal 8 ayat 5. Santri wajib tidur pada jam yang telah ditentukan. Poin maksimal 2. Pasal 8 ayat 6. Santri wajib menjalankan piket kebersihan kamar dan asrama atau wisma. Poin maksimal 2. Pasal 8 ayat 7. Santri wajib merapikan tempat tidurnya sendiri sebelum berangkat ke sekolah. Poin maksimal 2. Pasal 8 ayat 8. Santri wajib mengikuti ro'an atau kerja bakti lingkungan setiap Jumat pagi. Poin maksimal 2. Pasal 9 ayat 2. Siswa wajib datang ke sekolah atau madrasah paling lambat pukul 6.40 WIB. Poin maksimal 4. Pasal 9 ayat 3. Siswa wajib memakai seragam lengkap. Poin maksimal 2. Pasal 9 ayat 4. Siswa wajib mengikuti sholat berjamaah zuhur dan asar saat di sekolah atau madrasah dan dianjurkan memakai sarung. Poin maksimal 2. Pasal 9 ayat 5. Siswa wajib melaksanakan program 7K. Keimanan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan. Poin maksimal 2. Pasal 9 ayat 6. Siswa wajib menjalankan piket kebersihan kelas. Poin maksimal 2. Pasal 9 ayat 7. Siswa wajib mengikuti kegiatan organisasi siswa. Poin maksimal 2. B. Menjalankan larangan atau melakukan pelanggaran larangan. Larangan kategori pelanggaran berat. Kode Peraturan Pasal 10 ayat 1. Santri atau siswa mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 2. Santri atau siswa melakukan pergaulan bebas dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 3. Santri atau siswa menghina, melawan terhadap pengasuh, guru, pengurus, dan karyawan pesantren Tebuireng. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 4. Santri atau siswa melakukan pencurian dan pemalakan baik uang maupun barang. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 5. Santri atau siswa berkelahi dan melakukan penganiayaan. Poin maksimal 100.
Pasal 10 ayat 6. Santri atau siswa memalsukan tanda tangan, stempel, dan surat-surat resmi. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 7. Santri atau siswa mendatangi tempat-tempat maksiat seperti 1. Pelacuran, 2. Diskotik, 3. Perjudian, dan 4. Tempat-tempat maksiat sejenis. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 8. Santri atau siswa mengikuti kegiatan bela diri selain yang telah direkomendasikan oleh pesantren. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 9. Santri atau siswa menonton, menyimpan, dan mengedarkan file, video, dan atau gambar porno. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 10. Santri atau siswa menggalang atau mengerahkan massa untuk unjuk rasa. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 11. Santri atau siswa menikah selama di masa pendidikan di pondok maupun di sekolah atau madrasah. Poin maksimal 100. Pasal 10 ayat 12. Santri memiliki rumah kos dan atau bertempat tinggal di luar pondok. Poin maksimal 100. Larangan kategori pelanggaran sedang. Pasal 11 ayat 1. Santri atau siswa merokok dan atau membawa rokok. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 2. Santri atau siswa membawa dan menitipkan HP atau alat komunikasi sejenisnya. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 3. Santri atau siswa membawa laptop ke pondok. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 4. Santri atau siswa bertato. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 5. Santri atau siswa putra bertindik. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 6. Santri atau siswa memanjat pagar pembatas pondok atau sekolah atau madrasah. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 7. Santri atau siswa mengintimidasi teman pondok dan sekolah atau madrasah maupun warga sekitar. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 8. Santri membawa kendaraan bermotor atau sepeda angin. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 9. Santri atau siswa membentuk atau mengikuti perkumpulan atau organisasi yang tidak diizinkan oleh kepala pondok atau kepala sekolah atau madrasah. Poin maksimal 50. Pasal 11 ayat 10. Santri atau siswa merusak sarana prasarana pondok dan sekolah atau madrasah. Poin maksimal 40. Pasal 11 ayat 11. Santri pulang atau keluar pondok pada jam malam tanpa seizin pengurus. Poin maksimal 40. Pasal 11 ayat 12. Santri atau siswa berbuat sesuatu yang membahayakan dan atau merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Poin maksimal 35. Pasal 11 ayat 13. Santri atau siswa membawa dan menyalakan petasan atau bahan peledak sejenis. Poin maksimal 35. Pasal 11 ayat 14. Santri atau siswa menggunakan multimedia player. Poin maksimal 35. Pasal 11 ayat 15. Santri atau siswa menggosok. Poin maksimal 35. Pasal 11 ayat 16. Santri atau siswa mendatangi tempat hiburan seperti 1. PlayStation, 2. Warnet, 3. dan acara hiburan sejenisnya. Poin maksimal 35. Larangan kategori pelanggaran ringan. Pasal 12 ayat 1. Santri atau siswa menyalahgunakan uang pembayaran. Poin maksimal 30. Pasal 12 ayat 2. Santri pulang lebih awal atau datang terlambat saat liburan tanpa izin. Poin maksimal 25. Pasal 12 ayat 3. Santri atau siswa menghina atau mengolok-olok teman. Poin maksimal 20. Pasal 12 ayat 4. Santri atau siswa berpenampilan yang tidak sopan baik secara syarak maupun adat. Poin maksimal 10. Pasal 12 ayat 5. Santriwati atau siswi mengenakan perhiasan yang berlebihan. Poin maksimal 10. Pasal 12 ayat 6. Santri atau siswa menggunakan fasilitas pengurus, guru, dan tamu. Poin maksimal 10. Pasal 12 ayat 7.
Santri atau siswa menerima tamu, baik di wisma maupun di kamar. Poin maksimal 10. Pasal 12 ayat 8. Santri atau siswa membunyikan radio, tape recorder, MP3, dan sejenisnya pada waktu jamaah sholat, jam belajar, dan jam istirahat malam berlangsung. Poin maksimal 10. Pasal 12 ayat 9. Santri atau siswa membawa alat masak ke pondok. Poin maksimal 7. Pasal 12 ayat 10. Santri atau siswa bolos sekolah atau KBM di pondok. Poin maksimal 7. Pasal 12 ayat 11. Santri atau siswa tidur setelah waktu subuh dan setelah waktu maghrib. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 12. Santri atau siswa bermain sepak bola di dalam pondok. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 13. Santri siswa putra memakai kalung, gelang, dan bingle. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 14. Santri atau siswa mengganggu ketenangan orang lain, baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 15. Santri atau siswa tidur di luar kamar, baik di masjid, makbaroh, dan atau kamar santri lain. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 16. Santri atau siswa merayakan ulang tahun yang tidak islami. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 17. Santri atau siswa menyimpan uang saku lebih dari 100.000. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 18. Santri menyalahgunakan alat komunikasi. Poin maksimal 5. Pasal 12 ayat 19. Santri atau siswa keluar masuk kelas tanpa seizin guru. Poin maksimal 2. Pasal 12 ayat 20. Santri atau siswa terlambat masuk kegiatan sekolah dan kegiatan wajib pondok. Poin maksimal 4. Pasal 12 ayat 21. Santri atau siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. Poin maksimal 2. Pasal 12 ayat 22. Santri atau siswa berbicara, menulis, dan menggambar yang tidak sopan. Poin maksimal 2. Pasal 14. Sanksi. 1. Penerapan sanksi berdasarkan penghitungan poin pelanggaran. 2. Penerapan sanksi bertujuan untuk pembinaan terhadap santri dan juga untuk meningkatkan akhlakul karimah. 3. Interval penghitungan poin pelanggaran mulai 1 sampai dengan 100. 4. Sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran meliputi pelanggaran ringan. Poin 1 sampai 20, sanksi pembinaan berupa ro'an. Poin 21 sampai 34, sanksi pembinaan berupa pemberitahuan orang tua dan ro'an. Pelanggaran sedang. Poin 35 sampai 50, sanksi pembinaan berupa pemanggilan orang tua, diperingatkan, digundul bagi santri putra, dan menggunakan jilbab pembinaan bagi santriwati. Kemudian menghafal juz 30 atau surat-surat pilihan. Kemudian menulis surat-surat pilihan. Poin 51 sampai 74. Sanksi pembinaan berupa pemanggilan orang tua, membuat surat pernyataan. B. Digundul, wajib lapor, sholat 5 waktu 30 hari tanpa putus. Kemudian menulis surat-surat pilihan atau menghafal Al-Quran surat tertentu seperti Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahmah, dan Istighosah dan doa. Pelanggaran berat. Poin 75. Sanksi pembinaan berupa pemanggilan orang tua, perjanjian. B. Pendampingan tenaga ahli. C. Wajib lapor sholat berjamaah. D. Tidak boleh izin keluar pondok selama 3 bulan. Poin 100. Sanksi santri atau siswa dikembalikan kepada orang tua. Bab 4. Ketentuan tambahan. Pasal 15. Ayat 1. Di awal masuk pesantren Tebu Ireng, setiap santri atau siswa wajib membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 yang berisi kesanggupan untuk mentaati peraturan atau ketentuan yang berlaku di unit pondok pesantren dan di unit sekolah atau madrasah
di lingkungan pesantren Tebu Ireng yang ditandatangani oleh santri atau siswa, orang tua atau wali santri siswa, dan diketahui oleh mudir pembinaan pondok dan mudir pembinaan lembaga pendidikan. 2. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan dan tata tertib ini akan diatur kemudian melalui kebijakan mudir bidang pembinaan pondok dan mudir pembinaan lembaga pendidikan yang diketahui oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng. 3. Jika di kemudian hari terjadi masalah atau perselisihan menyangkut santri atau siswa, orang tua atau wali santri siswa, dan unit pondok pesantren dan unit sekolah atau madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng, maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan pesantren Tebu Ireng. Bab 5. Penutup. Pasal 16. 1. Ruang lingkup peraturan dan tata tertib ini diberlakukan untuk santri atau siswa unit pondok pesantren Tebu Ireng 1, putra dan putri, unit pondok pesantren Tebu Ireng 2, tren sains dan unit sekolah atau madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng Jombang. 2. Hal-hal lain yang belum diatur secara jelas dalam aturan ini akan diatur kemudian dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau dalam peraturan tersendiri. 3. Ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan peraturan dan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku. Demikian, terima kasih. Semoga kita semua bisa melaksanakan tata tertib pesantren Tebu Ireng dengan ikhlas, dengan penuh perhatian agar mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.